Shalom adik-adik. Hai, ketemu lagi dengan Kak Lini. Ya adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, karena hari ini kami bisa kembali lagi beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di setiap hati kami saat ini. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah menghormati orang tua. Dan passwordnya nih, kita sama-sama ya. Orang tua wajib kita hormati. Ya, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau belajar taat ya kepada orang tua. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Kalau waktunya mandi, cepatlah kau mandi. Kalau waktunya makan, cepatlah kau makan. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Yeay. Kita semua mau jadi anak taat ya. Itu baru anak Tuhan. Nah sekarang udah boleh duduk adik-adik. Yuk selain taat kepada orang tua, kita juga mau menghormati orang tua adik-adik. Kita mau nyanyi lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau ingatkan diri kita untuk menghormati kedua orang tua kita adik-adik. Hormati orang tuamu supaya cukup usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh papa, bukan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayang kakak dan adik. Bukan patuh, bukan patuh papa, bukan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayang kakak dan adik. Ya adik-adik, ya kita semua berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk perintah-Mu yang indah, agar kami menghormati kedua orang tua kami, agar kami mengasihi saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Dan saat ini kami mau sediakan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami bisa Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Wah kak, sopan sekali menyapa teman-teman yang di rumah. Belajar dari mana? Dari Jepang
Iya nih Kak, lagi latihan. Oh, latihan apa? Latihan saling menghormati dalam menyapa teman-teman. Oh gitu, bener juga Kak. Kita harus belajar untuk saling menghormati, terutama untuk orang yang lebih tua. Ya, betul. Apalagi orang tua kita sendiri ya. Setuju. Teman-teman yang di rumah, setuju nggak sih dengan Kak Yuli dan Kak Opi? Baik, karena teman-teman dan Kak Yuli sudah sepakat, maka Kak Yuli akan lanjutkan ceritanya. Mengapa teman-teman kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena itu adalah perintah. Kalau itu perintah, berarti kita harus bagaimana? Ya, kita harus mentaatinya. Kalau tidak kita lakukan atau tidak kita taati, maka itu menjadi pelanggaran atau dosa. Kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Firman Tuhan di Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dan Efesus 6 ayat 2 berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Tuhan ingin kita menghormati orang tua karena orang tua itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Orang tua kita punya banyak pengalaman yang sudah mereka lalui dan mereka juga pernah kecil seperti kita. Mereka mengalami yang pernah kita alami terlebih dahulu. Sekalipun kita lebih pintar menguasai gadget daripada mereka, dan bahkan kita bisa menguasai beberapa bahasa dibandingkan dari mereka, namun nasihat buat teman-teman yang ada di rumah, kita harus hormat kepada orang tua kita karena mereka adalah otoritas yang Tuhan beri. Kita tidak melihat Allah dengan kasat mata kita, namun orang tua adalah wakil dari Allah yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka. Lalu bagaimana dong kita menghormati orang tua? Bila dibaca di dalam Imamat 19 ayat 32, engkau harus bangun dan berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Teman-teman, perhatikan kursi ini. Utamakan kursi ini bila sedang makan, orang tuamu tidak kebagian tempat duduk, kamu boleh berdiri dan mempersilakan papa atau mamamu untuk duduk di atasnya. Saat kamu mau makan, panggillah orang tuamu. Ajak mereka juga makan bersama-sama dengan engkau. Saat kamu dipanggil orang tuamu, jangan kamu berkata, Apalagi sih? bahkan kamu berteriak dengan menjawab, seolah-olah kamu tidak menghormati orang tuamu. Tetapi bila kamu dipanggil oleh papa dan mama, jawablah, ya pak, ya ma. Jangan berteriak-teriak, apa, iya. Karena itu satu sikap yang tidak Tuhan inginkan. Begitu juga ketika kamu dinasehati papa mama. Jangan dengan memasang wajah cembetut, dengan bete kamu berkata, ya aku tahu. Atau kamu berkata, sudah gak usah cerewet.
teman-teman, kamu boleh mengkoreksi dirimu bagaimana sikapmu terhadap orang tuamu. Kamu pernah ke restoran kan? Apakah kamu melihat pelayan-pelayannya ramah-ramah? Karena kita puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pelayan restoran, maka kita akan berkata thank you. Nah, teman-teman, papa dan mama yang di rumah itu melebihi dari pelayan restoran. Tiap hari mama merawat kita dengan memberi kita makan, bahkan papa bekerja memastikan di rumah ada makanan, di rumah ada pakaian, semua dicukupkan sampai kita pun disekolahkan. Teman-teman, bila kamu meminta sesuatu kepada papa ataupun mama, jangan lupa mengucapkan thank you kepada mereka. Kamu bisa berkata kepada papa, "Pa, terima kasih sudah bekerja dan menyekolahkan aku." Kepada mama, "Mama, terima kasih sudah merawat aku dan mengasuh aku. Thank you." Mari kita belajar untuk berkata terima kasih saat kita sudah ditolong atau dibantu oleh papa dan mama. Dan juga kita boleh mengucapkan minta tolong saat kita butuh pertolongan. Ya teman-teman, itulah contoh-contoh cara menghormati orang tua. Kak Yuli percaya Roh Kudus akan mengajari kamu bagaimana kamu harus bersikap untuk menghormati orang tuamu di rumah atau dimanapun. Nah, sekarang tinggal praktek nih. Teman-teman, siapa yang di antara kita pernah bersikap tidak sopan terhadap orang tua? Ayo, tidak ada kata terlambat loh. Bila Roh Kudus sudah menegur, bicara di hatimu yang paling dalam untuk kamu berubah dan bertobat, yuk kita lakukan sama-sama. Kita mau berubah, bersikap yang sopan kepada papa dan mama. Bahkan juga dalam situasi yang sulit, kita juga bisa menghormati papa dan mama kita. Ayo, buat komitmenmu di hadapan Tuhan bagaimana engkau mau berubah menjadi anak yang menghormati orang tua. Engkau adalah pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menghormati orang tuamu. Teman-teman, percayalah bila kita taat dan hormat kepada orang tua, itu sama dengan kita hormat dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kak Yuli akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami berjanji untuk menjadi anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tua. Karena kami tahu orang tua yang Kau berikan hari ini itulah yang terbaik dalam hidup kami. Mereka otoritas yang Tuhan taruh untuk membimbing, untuk mendidik dan menasihati kami. Dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka, kami mau katakan, Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami. Kami mau tetap taat dan hormat kepada mereka. Tolong kami ya Tuhan menjalani hari-hari kami tetap taat, hormat kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau. Teman-teman, ayat hafalan kita ada di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mari teman-teman, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat. Berkat yang besar ini diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Wah, luar biasa ya ibadah kita di minggu ini. Kita mau lakukan bersama
hormat dan taat kepada orang tua. Kalau kamu sudah mendapat berkatnya ketika kamu mengerjakan firman, kamu boleh bercerita kepada orang lain. Oke, bye.